Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Jamaah subuh rahimakumullah, hadirin dan hadirat serta para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita beriktikaf sejenak di masjid yang mulia ini, marilah sama-sama kita memperbanyak zikir, merenungi dan menghayati tentang keberadaan kita di dunia ini dan apa fungsi kita serta tujuan kita sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat lahir dan batin. Salam kita aturkan kepada Rasul kita, uswah kita, tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang saya muliakan, kita baru saja berada di tahun baru Hijriah dan telah meninggalkan tahun 1443 dan masuk kepada 1444. Pada hakikatnya setiap hari yang kita lalui
pekan yang kita lewati, bulan yang kita lalui, serta tahun yang kita jalani, pada hakikatnya mendekatkan kita kepada ajal, takdir, dan perjumpaan kita kepada pencipta, pengatur, penguasa alam semesta. Tahun Hijriyah walaupun berbeda penanggalannya dengan Masehi, tetap saja akan kita lewati setiap tahunnya. Maka momentum kita melewati hari demi hari, bulan demi bulan, pekan demi pekan, dan tahun demi tahun adalah momentum kita untuk melakukan evaluasi diri. Sejauh mana kuantitas dan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena inilah yang menjadi bekal kita untuk menghadapnya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kamu, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Kita ini pada hakikatnya adalah sedang dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhan nas, wahai manusia, innaka kadihun ila rabbika, sesungguhnya engkau ini dalam perjalanan, famulaqih, perjalanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kalian pasti akan bertemu dengannya. Yang namanya kita dalam perjalanan, yang kita juga sangat berpengalaman bagaimana kita melakukan perjalanan, perbekalan itu menjadi sesuatu yang urgen. Apa yang kita butuhkan dalam perjalanan, karena tidak semuanya yang bisa kita bawa dalam perjalanan. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, apa yang tidak kita butuhkan, dan apa yang tidak kita perlukan, itu menjadi bagian dari persiapan kita dalam melakukan perbekalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya dia masih muliakan, sebagaimana yang tadi Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-Baqarah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa dalam maknanya yang sangat luas. Wattaquni ya ulil albab. Takwa disebutkan dalam bentuk tanpa dimensi waktu. Bahwa takwa itu pada masa lalu, sekarang, dan yang akan datang, dalam setiap situasi dan kondisi. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Jemaah saya muliakan,
Setiap evaluasi yang kita lakukan, outputnya adalah perubahan, peningkatan serta penambahan kapasitas. Dan itu merupakan nilai-nilai dalam hijrah. Hijrah itu artinya meninggalkan dan berpindah. Meninggalkan dan berpindah secara bahasa. Dalam Al-Quranul Karim, hijrah itu diulang-ulang sebanyak 31 kali. Kata-kata hijrah. Terkadang dengan menggunakan bahasa kata kerja untuk masa lalu, walladzina hajaru, dan mereka-mereka yang telah berhijrah. Terkadang dengan bahasa kata kerja untuk menunjukkan kesinambungan dan keberlangsungan. Terkadang dengan kata-kata perintah. Terkadang dengan sifat hijrah yang ada pada seseorang. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang selalu berhijrah. Variasi kata hijrah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam 31 kali dan dengan variasi katanya menunjukkan bahwa kita diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu melakukan hijrah dalam segala hal. Jemaah saya muliakan, kalau kita kaji kata-kata hijrah yang 31 kali diulang-ulang tersebut, mengandung makna yang beraneka ragam. Setiap kata hijrah yang disebutkan dalam Al-Quran selalu disertai dengan iman dan amal soleh. Tentang sabar, tentang usaha dan jihad, tentang iman dan takwa. Jadi hijrah itu bukan hanya sekedar kita berpindah dan berubah, tetapi nilai-nilai itu yang menjadi hal yang penting untuk kita kaji dan untuk kita dalami. Misalnya, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wal ladzina hajaru, dan mereka-mereka yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ulaika yarjuna rahmatullah, merekalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Kita lihat kata-kata hijrah ini digandengkan dengan kata-kata iman dan jihad.
kata-kata hijrah dalam ayat ini diapit oleh kata-kata iman dan kata-kata jihad. Bahwa dasar kita untuk melakukan perubahan itu adalah iman dan takwa. Untuk kita bisa melakukan perubahan itu harus usaha, wajahadu fi sabilillah, untuk kita bersungguh-sungguh. Tidak akan ada perubahan tanpa ada kesungguhan. Perubahan dari yang tidak baik menjadi baik, perubahan dari kebatilan menjadi kebenaran, perubahan dari kekufuran menjadi keimanan, perubahan dari maksiat kepada taat. Itu semuanya butuh usaha dan kesungguhan. Enggak bisa kita melakukan perubahan tanpa usaha, tanpa kesungguhan. Maka oleh karena itu, dasar daripada hijrah itu adalah iman dan takwa. Supaya kita bisa melakukan perubahan, maka kita bersungguh-sungguh dan mujahadah. Setiap kesungguhan dan upaya yang serius yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan kepada kita hidayahnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti akan kami tunjuki jalan-jalan kami. Kita mau perubahan apa? Kita ingin peningkatan dalam hal apa? Kalau kita sungguh-sungguh untuk menempuhnya, maka Allah akan tunjukkan jalan-jalannya sebagaimana yang kita inginkan. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang selalu berbuat baik. Dalam Al-Quranul Karim, hijrah itu paling tidak terbagi menjadi dua makna. Ada hijrah yang sifatnya tempat, hijrah makaniyah, hijrah dari Mekah ke Madinah, hijrah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, ini merupakan sunnahnya para nabi dan para rasul. Ibrahim alaihissalam melakukan hijrah dari Irak ke Palestina, Palestina ke Mesir, Mesir ke Mekah, Mekah ke Palestina. Nabi Lut alaihissalam juga melakukan hijrah. Musa alaihissalam juga melakukan hal yang sama. Nabi Muhammad SAW sebagaimana kita ketahui. Yang kedua adalah hijrah maknawiyah, hijrah spiritual. Yang tadi saya sebutkan, iman, takwa, sabar, jihad, tawakal, kemudian berjihad, mujahadah, muhasabah, dan seterusnya, itu masuk dalam makna hijrah maknawiyah. Jadi Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis yang bersabda, la hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah, walakin niyatun wa jihad,
tetapi yang ada adalah niat. Niat untuk selalu berubah, niat untuk selalu meningkatkan diri, wajihan dan kesungguhan untuk melakukan perubahan itu. Jadi jamaah saya muliakan, muhasabah dengan hijrah itu punya korelasi yang sangat kuat. Tatkala kita melakukan muhasabah, evaluasi diri, outputnya adanya perubahan. Perubahan kita akan mulai dari evaluasi yang kita lakukan. Setiap perubahan dasarnya adalah iman dan takwa serta amal soleh, yang itu bagian daripada nilai-nilai hijrah. Maka oleh karena itu, dalam memaknai hijrah ini, kita berupaya untuk selalu meningkatkan kuantitas dan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa di antara kita yang iman dan amalnya hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia beruntung. Barang siapa yang iman dan amal solehnya hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia merugi. Sebagaimana iman dan amal solehnya esok hari lebih baik daripada hari ini, maka dia beruntung. Sebaliknya, barang siapa yang esok hari imannya dan amal solehnya lebih buruk dibandingkan hari ini, maka dia merugi. Jadi hijrah itu adalah peningkatan kuantitas dan kualitas iman dan takwa kita, niat kita dan takarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari hari ke hari, pekan-pekan, bulan demi bulan dan tahun demi tahun, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebutkan oleh Nabi Lut alaihissalam atau Nabi Ibrahim alaihissalam, wa qala inni muhajirun ila rabbi, sesungguhnya aku senantiasa berhijrah menuju Allah Subhanahu wa taala. Perjalanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam nuansa nilai-nilai hijrah. Innahu huwal azizul hakim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa menguatkan kita untuk melakukan hijrah dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.